Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Andi Setiabudi, di channel YouTube Andi Setiabudi. Di video kali ini saya akan membahas tentang lift. Teman-teman pasti tahu apa itu lift, yaitu alat yang membantu kita untuk berpindah dari lantai bawah ke lantai atas maupun dari lantai atas ke lantai bawah. Lift juga biasa digunakan untuk mengangkut barang ya. Ada lift khusus barang yang memang diperuntukkan untuk mengangkut barang juga dari lantai tertentu ke lantai tertentu. Gitu. Nah, lift sendiri sejarahnya itu sebenarnya itu sudah cukup lama, dan lift modern yang pertama kali diperkenalkan kepada publik itu adalah lift yang dibuat oleh Elisha Otis, seorang ilmuwan NASA Amerika Serikat, dan diperkenalkan kepada publik di kota New York pada tahun 1853. Jadi kalau teman-teman itu naik lift sekarang, bisa di perkantoran atau di hotel, apartemen, atau bahkan mall, kan kadang kita melihat ada yang namanya merek Otis. Nah, Otis ini adalah tadi Elisha Otis itu adalah dikenal sebagai bapak lift modern. Jadi dia yang memperakasai pembuatan lift modern gitu. Nah, lift sendiri sekarang sudah tidak hanya sebagai alat untuk memudahkan perpindahan manusia ya, tapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Kalau tadinya lift itu hanya ada di gedung-gedung, misalnya di perkantoran, hotel, apartemen, mall. Nah, sekarang itu bahkan beberapa artis itu punya lift pribadi di rumahnya. Kita bercontoh ada Raffi Ahmad, ada Denny Cagur, bahkan yang saya dengar tuh Verrell Bramastya juga membangun lift di rumah barunya tersebut gitu. Alasan mereka tentu macam-macam, tapi biasanya adalah untuk kenyamanan dan memudahkan mereka agar tidak capek untuk ke lantai yang mereka hendak tuju di rumah mereka gitu. Kan apalagi tidak murah kalau kita membuat lift di rumah sendiri, baik itu dalam pembuatan liftnya atau pemasangan liftnya maupun dalam biaya operasionalnya, karena lift itu kan membutuhkan tenaga listrik. Jadi memang hanya kalangan tertentu saja yang beruntung bisa memiliki lift di rumahnya masing-masing. Nah, saya sendiri punya pengalaman unik tentang lift. Jadi yaitu pengalaman terjebak dalam lift. Memang terdengar lucu, tapi saya sendiri tidak pernah menyangka bakal mengalami hal tersebut, dan ternyata saya mengalaminya itu sekitar tahun 2015 silam. Jadi ini kejadian ini hampir sama dengan saat ada sinetron tahun 2017 FTV ya, dari band Padi yang judulnya Menanti Sebuah Jawaban. Di sinetron tersebut atau di FTV tersebut ditampilkan ketika personel Padi terjebak di dalam lift, dan akhirnya mereka saling curhat, kemudian memutuskan untuk comeback ke industri musik nasional. Kalau di situ kan diceritakan personel Padi lagi mau naik ke atas, mau tampil di atas gedung di rooftop gitu. Tapi begitu mereka hendak naik ke atas, liftnya berhenti macet. Akhirnya mereka saling curhat dan kemudian memutuskan untuk saling mendukung dan aktif kembali di industri musik. Itu kalau sinopsisnya seperti itu. Tapi kalau yang saya alamin ini benar-benar saya terjebak di dalam lift, dan bukan rekayasa, tapi benar-benar terjadi. Jadi ceritanya pada saat itu saya sedang mengikuti pelatihan ESQ. Kalau teman-teman pernah dengar ESQ, itu adalah salah satu pelatihan yang dibuat metodenya oleh Ari Ginanjar Agustian kalau salah namanya. Pelatihan tersebut saya ikuti tahun 2005. Dan pelatihan tersebut waktu itu cukup terkenal, pada masa itu cukup terkenal.
mungkin sekarang masih terkenal ya kalau nggak salah ya, ESG itu. Nah, pelatihan tersebut dilakukan itu di salah satu gedung milik Bank BUMN di Jakarta. Saya tidak akan sebut nama banknya karena nanti takut dituduh penyemaran nama baik kan, menjelek-jelekan gedung Bank BUMN yang yang fasilitasnya kurang baik lah pada saat itu ya. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah enggak. Nah, jadi pada saat kita menjalani pelatihan di gedung milik Bank BUMN tersebut, ada istilahnya istirahat sholat. Pada saat itu sekitar jam 3, jadi waktunya istirahat sholat asar pada saat itu. Dan kebetulan untuk sholat, tempat sholatnya itu sediakan, saya lupa, ada di lantai 2 atau lantai 3 gitu pada saat itu. Akhirnya saya bertiga masuk ke dalam lift, yaitu saya, ada lagi senior saya di kampus namanya Gary, yang saya tidak tahu sekarang kabarnya gimana, mungkin sudah lost contact sama dia, sudah lama banget tidak ketemu. Lalu ada juga saya berkenalan dengan teman saya yang lain juga, tapi saya lupa namanya, sudah lama sekali tidak kontak juga. Nah, kami bertiga itu akhirnya naik lift tersebut dan hendak sholat. Ketika kami masuk ke dalam lift, karena kami bertiga, saya langsung tekan tombol lantainya kan di dalam lift, tek gitu kan. Nah, tiba-tiba si Gary ini loncat-loncat di dalam lift. Pokoknya loncat beberapa kali gitu. Saya ingat tuh, saya bilang, stop, kok ada apa gimana nih? Dia bilang, gak apa-apa, udah tenang aja, kan mumpung di kampus gak ada ini nih, di kampus gak ada lift, kan enak nih, bisa naik lift, gue seneng nih gitu kan. Terus saya bilangnya, stop, nanti kalau ada apa-apa gimana gitu kan. Saya agak, ya namanya juga ini ya, agak worry, agak khawatir juga, jangan-jangan nanti ada apa-apa nih gak loncat gitu kan. Akhirnya begitu dia berhenti loncat, liftnya tetap bergerak. Oh, berarti aman-aman aja nih ya kan. Liftnya bergerak, tapi cuma beberapa detik, sepersekian detik dia berhenti, ada bunyi berhenti gitu, terus sambil goyang liftnya. Terus si Gary itu masih ketawa-ketawa aja, waduh, jangan-jangan nih gara-gara gue nih liftnya jadi kayak gini. Nah, langsung pada saat itu kita kan mengikuti prosedur seperti yang kita ketahui, kalau misalnya lift atau SOP-nya, kalau misalnya lift lagi dalam kondisi macet, kita kan akan diminta untuk menekan tombol alarm atau tombol speaker untuk menghubungi teknisi, kan umumnya seperti itu kan. Jadi pada saat itu kami saya pada saat itu langsung menekan tombol alarm terlebih dahulu. Ternyata tidak berfungsi, tidak ada bunyi apapun loh, nggak ada bunyi apa-apa. Terus kata teman saya satunya lagi, udah coba itunya, speakerphone. Saya tekan speakerphone, tidaknya aktif juga. Jadi pada saat itu kondisi liftnya bisa dibilang tuh mungkin sudah waktunya dalam perawatan mungkin, gitu kan. Tapi belum sempat dirawat atau belum sempat diservis pada saat itu. Jadi bayangkan, teman-teman bisa bayangkan, kita tidak bisa memberitahu teknisi kalau lift tersebut lagi bermasalah dan kita terjebak dalam lift. Terus pada saat itu kita saling lihat, saya ingat tuh, kita bertiga saling lihat, wajahnya mulai kelihatan nih. Oke, gimana nih? Sambil berpikir nih gimana, terus tiba-tiba terlintas saja di pikiran saya, yaudah deh, kita tunggu dulu deh, siapa tahu nanti ada yang di atas, mungkin ada yang lapor ke satpam atau ke teknisinya gitu. Sambil nunggu kita foto, kita selfie. Saya ingat tuh selfie di dalam lift, dalam kondisi lift terjebak macet ya. Dan ini fotonya, yang di belakang tuh teman saya Gary, bisa dibilang di penyebabnya, biang keladinya, gara-gara dia loncat-loncat, akhirnya liftnya mati. Dan ini satunya lagi teman saya,
yang apa, saya kenalan juga tapi saya lupa namanya siapa gitu. Nah setelah kita foto, kita sambil nunggu kok belum ada ininya ya, belum ada tanda-tanda bakal ada penyelamatan nih. Nah terus kan kita nggak kayak MacGyver ya, kalau MacGyver mungkin langsung cari-cari gimana caranya, apa misalnya naik ke atas, muka atasan lift, manjat gitu kan. Nah tadinya kita mau mencoba kayak gitu, apa benar sih bisa kayak gitu, tapi ternyata susah sekali, tinggi sekali ternyata untuk ke apa, muka cupnya itu, apa atapnya lift itu. Dan terus terang kita juga agak nggak yakin apa memang bisa dilewatin saat itu. Dan apa, setelah itu pasti teman-teman pada berpendapat, kenapa nggak coba telepon, pakai telepon. Kan kita bertiga masing-masing bawa headphone kan pada saat itu. Sebenarnya kita ingin mencoba cara telepon, tapi ternyata tidak ada sinyal. Jadi memang ya ibaratnya kita lagi apes lah di hari itu, apes sosial di hari itu. Liftnya mati, liftnya berhenti, alarmnya mati, speakernya mati, telepon nggak ada sinyal. Dah mantap banget. Untungnya AC masih nyala, masih terasa ada AC dalam lift. Kalau misalnya AC-nya mati, wah nggak tahu seperti apa tuh. Nggak sampai ya, jangan sampai kejadian seperti itu ya. Akhirnya yang bisa kami lakukan adalah mengetok-ketok ini pintunya, ketok-ketok pakai yang kita punya, tok terus supaya berisik lah biar didengar. Dan alhamdulillah ada yang mendengar. Di atas kita dengar suara gitu, bilang ada apa itu, ada kenapa itu, ada apa. Terus dia bilangnya kita kejebak di dalam lift nih, tolong dibantu dong. Ya sebentar ya, kita panggilin ininya, apa petugasnya. Kita nunggu dalam lift. Nggak dalam lift, kita ya nunggu aja sih kita. Udah sambil berdoa tentunya ya. Jadi begitu liftnya berhenti pun kita sebenarnya langsung berdoa. Terus langsung kita berdoa, kita waduh, kayaknya ada apa nih. Itu karena ya inilah, kalau teman-teman mengalami hal tersebut pasti agak shock gitu kan. Untungnya tuh kita saya nggak sendiri dan ada teman-teman ya, walaupun teman saya agak konyol-konyol juga sih gitu. Nah akhirnya setelah beberapa menit kemudian ada petugas datang. Petugasnya bilang, Pak kita akan coba buka Pak dengan besi, tapi ini bukan alat standarnya Pak ya, cuman sekedar buka. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting bisa keluar Pak. Akhirnya berhasil dibuka pakai alat besi gitu. Mereka berhasil membuka, tapi hanya 60 cm yang bisa dibuka, karena memang pintu lift itu besi tuh. Nah itu berat sekali tuh, berat banget tuh. Akhirnya dicoba, berhasil buka 60 cm, sekitar 60 cm. Nah tapi ada kendala lain. Jadi ternyata begitu pintu itu kebuka, baru ketahuan bahwa posisi kita tuh ada di antara lantai 2 dan lantai 3 kalau nggak salah. Jadi kita tuh kalau lantai 3-nya itu dibuka, itu posisi liftnya tuh belum naik ke atas penuhnya, jadi baru kelihatan dikit gitu. Jadi mau nggak mau kita harus manjat. Nah itu agak perjuangan juga tuh manjat tuh. Itu kalau nggak salah tuh saya nomor 2 kalau nggak salah. Yang pertama itu teman saya pertama, yang kedua saya, yang ketiga di bawah Gary, karena Gary yang paling tinggi. Jadi kita saling bahu membahu untuk saling naikin ke atas itu, naik ke lantai atas itu. Dan begitu kita semua berhasil naik, lega banget. Akhirnya bisa keluar dari lift tersebut. Dan saya ingat pada saat itu karena itu bukan petugas teknisinya datang, hanya satpam nggak salah. Akhirnya di depan liftnya cuma dikasih pot, jadi nggak langsung diperbaiki. Jadi memang mungkin liftnya pada saat itu waktunya diperbaiki, jadi akhirnya ya diperbaiki juga, walaupun kita sempat menaikinya gitu. Nah jadi itu pengalaman saya yang tidak terlupakan, terjebak di dalam lift. Ya mudah-mudahan teman-teman tidak pernah atau jangan sampai mengalaminya ya. Kalau teman-teman mengalaminya, yang pertama itu adalah berdoa. Itu paling penting, itu berdoa dan yakin, karena semuanya kan memang Allah yang menentukan ya itu. Dan alhamdulillah pada saat itu kita berhasil keluar dengan selamat, meskipun beberapa saat setelah
kejadian tersebut saya sempat agak trauma naik lift. Jadi kalau misalnya naik lift tuh kayak agak-agak, duh jangan mati lagi ya, jangan mati lagi ya gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, saya akhirnya bisa kembali normal. Jadi udah nggak takut lagi naik lift. Dulu sempat takut naik lift gitu. Dan apa? Yang lucunya, ada salah satu bangunan di yang saya sempat datangin. Saya tidak akan sebut nama bangunannya. Jadi mereka itu memasang kertas berisi tentang pengamanan prosedur apabila lift dalam keadaan mati atau macet gitu, tempel di samping tombol lift di bangunan tersebut ya gitu. Dan begitu saya dan teman saya baca tersebut, kita langsung ketawa kita. Banyak ketawa gimana maksudnya, wah ini SOP-nya ini agak kacau juga nih bikinnya nih. Kalau teman-teman penasaran, ini saya tampilkan ya SOP-nya seperti apa nih. Nih teman-teman. Itu. Jadi, nah itu dia teman-teman SOP-nya. Kalau teman-teman lihat pasti teman-teman juga agak bingung kan, loh kok SOP kayak gini, kayak nggak profesional banget kan. Itulah teman-teman yang apa. Dan benar saja beberapa minggu kemudian ketika saya kembali ke gedung tersebut dan naik lift tersebut, kertas itu udah nggak ada karena mungkin dikritik dan karena melakukan ya, melakukan apa maksudnya, mungkin mereka siap tapi karena adanya kertas tersebut akhirnya menimbulkan persepsi bahwa sebenarnya pengelola gedungnya nggak siap. Timbul seperti itu. Mungkin maksudnya baik tapi salah dalam pengetikan ya gitu teman-teman. Itu bahkan ada beberapa mall di Jakarta yang dulunya itu sempat beberapa kali mengalami kendala pada saat pengoperasian lift gitu. Jadi intinya teman-teman, kita harus tetap waspada, tetap antisipasi juga. Jadi kalau naik lift yang pertama adalah tentunya baca doa, ya kan. Lalu berdirilah di dalam lift dengan benar, jangan loncat-loncat, jangan asal tekan tombol. Itu kadang juga bisa bermasalah pada liftnya juga. Pokoknya naik dengan benar, tertib dan disiplin, itu kuncinya. Serta berdoa, itu yang penting. Itu pengalaman saya tentang lift teman-teman. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman tentang lift gitu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share teman-teman.